warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan bulan Ramadan tahun 1437 Hijriah ini kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjadi bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan diri kita, untuk memberikan pelajaran-pelajaran berharga bagi kita dalam mengarungi kehidupan ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan pelajaran yang sangat penting, yang sangat berharga, tetapi terkadang terlewatkan, terkadang terlupakan dari pandangan kita. Saya ingin mengawali dengan sebuah kisah yang sering kita baca, sering kita tonton, sering kita dengar, dan bahkan kita mungkin sudah memberikan informasi ini kepada orang lain. Sebuah peristiwa kecelakaan yang terjadi di sekitar kita dalam beberapa hari yang lalu, khususnya di Bandar Lampung, tepatnya di daerah Panjang di Jalan Sudarso. Ada sebuah kecelakaan yang menimpa antara sebuah mobil Datsun dengan motor Mio. Pada kecelakaan tersebut rupanya mobil Datsun tersebut ingin menghindari sebuah motor yang berjalan dengan sangat ugal-ugalan, sehingga mobil Datsun tersebut hampir menabrak motor tersebut. Karena menghindari motor tersebut, akhirnya mobil ini malah mengalihkan ke kiri dan akhirnya menabrak motor Mio, yang sebetulnya motor Mio ini dalam trek yang benar. Tetapi karena tanpa disadari, dalam kondisi yang sangat mendesak, mobil ini dengan terpaksa akhirnya menabrak motor Mio ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa-peristiwa ini yang barusan saya sampaikan seringkali kita baca di media massa, di koran, di medsos dan sebagainya. Tetapi apa sebetulnya kaitannya antara kecelakaan yang cukup tinggi, khususnya di Bandar Lampung dan juga di kota-kota besar yang lainnya di Indonesia, kaitannya dengan bulan Ramadan? Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan paling tidak ada beberapa hal kaitan antara Ramadan dengan tingginya kecelakaan lalu lintas. Yang pertama, paling tidak saya ingin menyampaikan bahwa kita bisa melihat secara langsung biasanya terjadinya kecelakaan itu karena kesabaran, kontrol diri yang kurang dari sebelumnya. Oleh karena itu, yang poin pertama adalah kesabaran. Poin kesabaran adalah poin utama dalam ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Karena itu, biasanya orang yang lulus dalam ujian bulan Ramadan, ujian kesabaran, maka biasanya dia akan berkendara dengan sabar, dia akan berkendara dengan lebih tertib. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan bahwa biasanya tingkat kecelakaan di suatu daerah yang tinggi itu biasanya juga seiring dengan bagaimana aplikasi dan pengamalan dari nilai-nilai yang terkandung dalam bulan suci Ramadan. Pada kesempatan ini saya ingin ada beberapa hal yang ingin saya utarakan. Yang pertama, bahwa biasanya pengendara tidak memiliki pemahaman yang baik dalam berlalu lintas. Yang kedua, biasanya pengendara tidak disiplin atau dia tidak mau mengikuti rambu-rambu yang sudah ditentukan oleh pemerintah atau yang sudah dibuat oleh aturan yang ada.
Yang ketiga, biasanya pengendara itu tidak memiliki tujuan. Tidak memiliki tujuan yang pasti dia mau kemana. Sehingga dalam berkendaraan dia arahnya tidak jelas mau kemana. Yang keempat, dia merasa bahwa jalan yang dia lalui adalah jalan milik dia sendiri, sehingga dengan semaunya dia mengendarai kendaraan tanpa memikirkan keselamatan orang lain. Jangankan memikirkan keselamatan orang lain, memikirkan keselamatan diri sendiri pun dia sudah sangat kurang. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, ini mirip sekali dengan bulan Ramadan atau puasa khususnya, ibadah yang utama dalam bulan Ramadan. Yang pertama, ketika kita mau berpuasa, maka kita harus memahami syarat dan rukun dari puasa. Kemudian kita juga harus disiplin dengan syarat dan rukun tersebut. Kemudian kita juga harus punya tujuan. Itu sudah digambarkan, sudah dijelaskan bahwa tujuannya adalah ingin mencapai ketakwaan. Yang keempat, kita harus merasa bahwa kita selalu dalam pengawasan Allah SWT, sehingga kita akan berjalan, kita akan mengikuti rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, dengan keempat hal yang saya sampaikan tadi, maka kita bisa melihat bahwa sesungguhnya tingkat kecelakaan di suatu daerah itu biasanya akan berkorelasi dengan tingkat pengamalan dalam nilai-nilai yang terkandung di bulan suci. Maka peran dari komunitas-komunitas terkait, komunitas mobil, komunitas sepeda, komunitas motor, dan komunitas-komunitas terkait yang peduli dengan lalu lintas, yang peduli dengan keamanan dan tertib berlalu lintas, ini sangat penting. Di samping tentunya adalah peran dari kepolisian, peran pemerintah, dan tentunya yang lebih besar adalah peran seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga ketertiban berlalu lintas. Terakhir, saya ingin sampaikan bahwa biasanya di bulan Ramadan dan bulan Syawal tingkat kecelakaan sangat meningkat. Sangat tinggi dibandingkan bulan-bulan yang lain. Karena itu, saya ingin mengingatkan kepada saya dan kita semuanya, mulai dari sekarang kita mulai membekali diri kita, membekali keluarga kita, teman-teman kita, kerabat kita dengan pemahaman yang baik dan benar terhadap aturan dalam berkendaraan, dan kemudian kita tertib disiplin dengan aturan tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan bulan Ramadan tahun 1437 Hijriah ini. Mohon maaf, mudah-mudahan kita bisa mewujudkan sebuah lalu lintas yang tertib, lalu lintas yang aman, dan billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.